Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Mas Kadaras Madi Rashid, salah satu petugas Imam Muazin Masjid Istiqlal Jakarta yang juga pernah menjuarai lomba seni baca Al-Quran di Kuwait tahun 2019. Akan berbincang-bincang tentang cobaan kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kami kedatangan tamu istimewa di Susilawati Susmono Official, Mas Kadaras Madi Rashid. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Ibu. Sehat ya, Mas? Sehat insya Allah, mudah-mudahan Bagaimana sehat. anak istri? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. semuanya, Ibu. Berkat doa Ibu. Ya, alhamdulillah Mas bisa datang ke sini, Mas. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur ya. Sangat bersyukur sudah lama pertemuan ini kita inisiasikan. Betul. Tadinya ingin berbarengan dengan Mas Hendri Lamiri dan Mas Sultan. Iya. Tetapi mereka sudah di awal ya Mas ya, nomor episode 1 dan 9. Baik. Nah saat ini di episode cobaan kehidupan, Mas Kadar hadir untuk memberikan nuansa cobaan kehidupan. Bagaimana ceritanya ini cobaan kehidupan diambil? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah Ibu. Ya. Bisa sampai ke sini. Ya. Tentunya perjalanan ini sudah menjadi skenarionya Allah. Iya, betul. Semuanya memang sudah diperjalankan. Iya. Karena melihat kegiatan Ibu juga yang luar biasa padat. Jadi untuk mencocokkannya itu kan tentunya campur tangannya Allah luar biasa. Iya, iya. Sehingga alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan syukur alhamdulillah bisa sampai ke sini. Dan sampai ke sini juga bagi saya ya cobaan, Bu. Karena dengan segala kekurangan ilmu yang saya miliki, saya harus hadir di sini. Ya. Ya, ini merupakan cobaan yang harus saya hadapi. Ya, cobaan hidup artinya disandingkan dengan Ibu itu luar biasa. Karunia yang terbesar buat saya, Ibu ya. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Karena kemarin terakhir kita bertemu Ibu, kalau nggak salah Di GKJ. GKJ, Bu. 5 Januari. Betul. 2024 dan 5 Januari Bapak Susmono meninggal. Betul dunia. sekali. Itulah terakhir saya bertemu dengan almarhum. Iya. Jadi alhamdulillah hari ini bisa sampai ke sini. Dan tema cobaan kehidupan ini menarik buat saya, Ibu. Nah, itu. Karena memang dalam kurun waktu 5 tahun ini banyak yang saya rasakan. Baik cobaan kehidupan dalam hidup saya, Ibu ya. Salah satunya ketika Allah berikan nikmat, Allah berikan cobaan tentunya, Bu. Cobaannya seperti bersanding ya. Betul, Ibu. Jadi cobaannya seperti orang tua sakit. Iya. Orang tua sakit karena selama ini kita termasuk orang-orang yang memang jarang diberikan sakit, Ibu. Tiba-tiba sakit, terus di situ kita mencoba untuk merawat ya. Karena sakitnya juga bukan sakit yang biasa-biasa saja, sakit yang ya stroke lah, Bu ya. Dan itu perlu pengawasan, energi yang luar biasa. Luar biasa. Betul luar biasa. Iya. Dengan kondisi saya yang jauh. Iya. Saya merantau, orang tua di Aceh, dan di Aceh itu juga hanya mama, adik-adik. Iya. Jadi sempat banyak ya katakanlah mengeluh ya, tentu manusiawi, Bu. Iya. Karena mengurus bapak dengan kekurangan tenaga, adik-adik yang sibuk dengan kegiatan, mama sendiri segala macam, itu merupakan ujian. Sempat berpikir apakah saya harus pulang ke kampung untuk mengurusi bapak. Tapi saya rasa biarkan saya di Jakarta, saya mencari rezekinya. Adik yang bagian tenaga saya sampai begitu, Ibu ya. Iya. Kemudian singkat setelah bapak sakit, kemudian bapak juga meninggal. Iya. Kemudian disusul dengan anak pertama kita. Iya, itu yang saya mendengar berita itu ya. Betul, Ibu. Setelah menikah itu, kami mencoba untuk apa ya, Ibu? Seperti lebih ke berserah diri. Betul. Karena kita diberikan keturunan itu kurun waktu
7 sampai 8 tahun, Bu. Ya, Telat, ya, Bu, telat. iya, 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 Kami diberikan keturunan iya, itu yang pertama telat. iya, Tentunya ketika kita setelah menikah itu, Bu, banyak ya baik keluarga, tetangga segala macam itu kan pasti bahasanya kapan punya iya, punya momongan. momongan, ya, ya, Itu membuat kita sempat pastinya stres, Bu. ya, Itu artinya itu sudah iya, sering terjadi. iya, iya, Ditanya oleh orang tua, ditanya iya, oleh keluarga istri segala macam. Ada satu momen saya sampaikan kepada istri saya bahwasanya kalau kita berkehendak, maka ujian itu akan Allah terus berikan sesuai dengan kehendak kita. Saya bilang begitu ke istri saya. iya, Artinya kalau kita ingin punya anak, maka ujiannya ya Allah tidak akan berikan anak itu. Tetapi ketika engkau pasrahkan segala kehendakmu, saya bilang ke istri, usahakan jangan pikirkan kita mau anak, kita mau rumah, kita mau bahagia apapun itu, pasrahkan kepada Allah. Ketika engkau pasrah, tidak memikirkan keinginanmu itu, maka Allah hadirkan yang kau butuhkan. Nah. Saya rasa begitu, Bu. Jadi ketika kita mulai tidak fokus ke untuk saya pengen punya anak, ya, tapi menikmati nikmat yang Allah berikan saja. Misalnya, ya mungkin Allah memberikan kesempatan untuk kita nikmati nikmati berdua dulu, maksudnya menikmati pernikahan ini gitu loh. Umpamanya jalan kemana, cari ilmu kemana, betul, menghabiskan waktu bersama dulu. Mungkin Allah tahu ketika engkau diberikan momongan, engkau tidak akan punya waktu sebanyak ini. Mungkin ya, karena Allah yang lebih tahu. Jadi mungkin maunya Allah itu loh. Jadi jangan sampai kita fokus bagaimana omongan tetangga, omongan orang tua, omongan orang lain sehingga kita down. Saya bilang, coba pasrahkan semuanya. Ingin punya momongan, tapi jangan sampai fokus ke situ. Pasrahkan segala. Jatuhnya memaksa Tuhan ya. Betul, Ibu. Jadi alhamdulillah, Ibu, singkatnya, ketika kita sudah tidak memikirkan itu lagi, Bu, maka Allah hadirkan dan kita merasa seperti ya Allah, ternyata gitu loh. Artinya kita lebih bersyukur lagi ketika kenikmatan itu diberikan Allah di saat kita tidak ingin. Kalau kita ingin kan Allah kasih, ya memang saya pengen, Bu. Tapi ketika kita sudah tidak fokus, Allah kasih, syukurnya luar biasa. Alhamdulillah, Bang, gitu loh, Bu. Allah kasih ternyata, Bang, gitu. Sama kayak kita pengen mobil misalnya kan. Kita nggak pengen punya mobil misalnya, tiba-tiba Allah kasih lewat wasilah manapun, itu syukurnya luar biasa. Luar biasa. Jadi singkatnya alhamdulillah ketika istri dikatakan hamil, itu nangis dan tetapi syukur setelah itu meninggal. Setelah jaraknya kita dapat dalam 7 tahun 8 tahun Allah berikan, kita diberikan anak 2 tahun. Beliau sudah Allah dipanggil. Nah, jadi memang berlapis cobaannya ya. Dan menjadi salah satu wasilah kami untuk menambah ilmu. Menambah ilmu artinya kami lebih banyak belajar bagaimana menghandle rasa kecewa, sedih. Nah, jadi saya banyak belajar, banyak merasakan bahwa kehilangan itu memang sakit. Tapi yang saya tekankan adalah jangan sampai kehilangan cintanya Allah. Itu yang saya sangat mendasar pembicaraan kita. Mudah-mudahan mendapat manfaat yang besar bagi siapapun yang mendengarkan aransemen kehidupan Mas Kadar ini. Betul. Karena sudah sepatutnya untuk diambil hikmah, kan begitu ya. Bagi siapapun ini menjadi landasan kita untuk melangkah. Ya begitu. Mas Kadar dulu sempat di usia SMA ya. Betul, Ibu. Mas Kadar itu kita membuat grup Nasid Asifah. Luar biasa. Di situ ditanamkan nilai kepasrahan, nilai mencari Allah dan lain sebagainya. Kosongkan, nilai mengevaluasi. Apakah tertanam sampai saat ini, Mas? Saya mau tanya. Sudahkah tertanam? Kalau saya bilang sudahkah tertanam, itu rasanya kan sombong banget nanti ya, Bu ya. Karena memang segala yang kita lakukan itu memang aplikasinya kan di masyarakat, Bu. Kenyataan, konkret. Tapi insya Allah
mujahadahnya, ikhtiarnya, Ya, itu selalu kita tanamkan. ya, tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Itu yang menguatkan, ketegarannya ada. Betul, Ibu. Sudah ada nilai-nilai di dalamnya. Sama seperti yang pernah Ibu ajarkan, bahwa kita mampu berkata umpamanya ketika orang terkena musibah, sabar ya, Ya, sabar ya. iya, Terkadang orang yang berkata sabar ya itu belum tentu sabar. iya, karena belum mengalami. Betul. Apalagi seperti ikhlas ya. Iya, Nah, bagi saya Bu, untuk mencapai itu sabar ya, ikhlas itu proses. betul. Tapi untuk mencapai titik sabar ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas. Iya, Qul huwallahu ahad. iya, Allahus samad. iya, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu yang memang dia tidak ada lagi rasa ikhlas. Dia tidak tahu ikhlas atau tidak. Allah yang memberikan hasil bahwa dia sudah termasuk orang-orang yang ikhlas. jika kehendaknya Kehendaknya Allah Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Nah, dalam surah Al-Ikhlas itu Bu, dia tidak ada mengatakan bahwa kata-kata ikhlas itu tercantum dalam Al-Quran itu. Betul sekali. Jadi tidak ada Bu yang mengakui atau yang tahu bahwa saya udah ikhlas atau belum. Ya, Semua hasil Bu. Ya. Nah, yang itu yang saya dapat petik dari ilmu-ilmu yang pernah Ibu ya, ya, sampaikan, bahwa ya, kalau kita hanya mengatakan sabar ya sabar, itu proses. ya. Tapi sabar, tawadu, ikhlas semuanya itu adalah hasil Bu. Betul sekali. Kita juga tidak tahu apakah kita termasuk orang yang sabar, ikhlas atau tawadu. Ya. Begitu. Ya. Nah, di dalam waktu kita melakukan itu, Iya, Ibu. kita kan dilangkahkan kakinya. Iya, Bukan juga karena kehendak kita juga melangkah. Betul, Ibu. Maka nilai itu otomatis ada suatu buah yang kita petik kalau kita sudah menanamkan. Masya Apa yang engkau tanam, engkau akan menuainya. Menuainya. Nah, itulah pepatah ini kan tidak pernah hilang di Betul. dalam diri kita harusnya kan. Masya Allah. Apa yang kau tanam, engkau akan menuainya. Betul, Ibu. Kalau kita tidak menanam, kita tidak akan menuai hasil selamanya. Masa ada tiba-tiba buah mangga tanpa ada pohon mangga, Mas? Betul. Ya enggak? Betul. Nah, di dalam lagu Asipa banyak sekali Mas Kadar itu menyumbangkan suara yang menurut saya di awal itu kan menjadi titik perjalanan saat ini, akhirnya tiba-tiba duduk di sebuah masjid melakukan aktivitas di situ, bukan juga kebetulan kan Mas? Betul. Bagaimana saat ini dari Darun Najah pesantren SMA itu ya, tiba-tiba titik-titik itu Yeah. langkahnya saat ini di Istiqlal. Iya. Monggo sedikit cerita, buka sedikit rahasianya. Baik. Sebenarnya panjang cerita itu. Ah, Karena memang cerita bertemu Ibu itu adalah cerita yang bagi saya berkesan sekali Ibu ya. Saya di Jakarta ini Ibu, berangkat ke Jakarta ini kan melalui beasiswa Ibu. iya, iya. Kalau dilihat dari ekonomi keluarga, saya tidak bisa untuk melanjutkan pendidikan di luar kota. Iya, iya. Kebetulan alhamdulillah berkah Al-Qur'an Ibu. Ya, itu. Berkah Al-Quran, Allah pertemukan dengan ibu saya di sini, Iya. di Jakarta. Iya, iya. Ibu Noni Dewita Iya, iya. bersama Bapak Bambang Wisnu. Iya. Itu almarhum, Bu. Ya, sebagai bapak asuh. Bapak asuh dan ibu asuh Iya, saya. iya. Beliau yang memberikan beasiswa sehingga saya bisa melanjutkan studi saya di Darun Najah, Ibu. Iya, iya. Nah, wasilah saya bertemu dengan ibu pun melalui beliau. Iya, iya, iya. Akhirnya mungkin karena waktu itu masih imut ya Bu ya. Kalau sekarang kan sudah amit. Mas sekarang umur berapa Mas? Dulu kan SMA Betul, ketemunya. Ibu. Nyanyi itu kan masih kelas 1 SMA. Iya, masih nakal Bu ya. Sekarang jadi Sampai imam sekarang masjid. juga nakal. Enggak lah, sekarang imam masjid Istiqlal. Masya Mas. Allah, Bu, maksudnya ya Subhanallah begitulah. Mas. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar Mas. Maksudnya diminta ibu datang sini pun masih ngeyel, nggak bisa. Lucu ya Mas ya. Saya ngomong apa adanya. Kita spontan, kita tidak punya skrip apapun. Iya, Kita alami ya, alami. Pengen ngobrol. Iya. Apa sih yang membawa langkah itu menjadi imam Istiqlal, itu ceritanya bagaimana? Iya. Jadi Bu, ketika kita bertemu Ibu, Ya. sempat juga kita mengisi ya dari Iya. lagu-lagu karya Ibu, Iya. ya. Sebelumnya belum pernah tes vokal, belum pernah latihan vokal. Tim segala ya, macam. kita Iya. Ismail Marzuki sama Mas Hendri. Betul. Pokoknya jalan kemana-mana nih. Iya, dan nggak tahu ya Bu, tiba-tiba ketika Tiba-tiba. menyanyikan lagu Ibu tuh semuanya rasanya pas aja gitu. Oh, Enak itu banget ya. gitu Bu.
Karena saya kalau nyanyi yang lain itu memang agak kurang, Bu. Tapi kalau lagu-lagu Ibu memang Meresap. meresap sekali. Nah, kemudian kita ikuti kajian Ibu juga, ilmu-ilmu yang Ibu berikan ya. Alhamdulillah Bu, pada satu momen entah kenapa, jadi di Masjid Istiqlal itu Bu, Iya, ada seleksi untuk ceritanya gitu. petugas imam dan muadzin. Ya. Ketika itu saya masih belajar dengan Ibu dalam proses pembelajaran itu. Jadi di Istiqlal itu ada beberapa muadzin yang dites tidak lewat, Bu. Wih. Nah, muadzin imam yang tidak lewat. Wallahu a'lam, apa rencana Allah saya kurang tahu. Iya, iya. Padahal yang dites itu juga kualitasnya di atas saya, Bu. Oh, Juara-juara memang di Istiqlal itu diwajibkan yang setidaknya pernah menjuarai atau berprestasi juara nasional, iya, iya. bahkan internasional. Iya. Nah, saya dapat info bahwa di Masjid Istiqlal itu sudah dilakukan beberapa kali tes dari sahabat-sahabat saya yang juga hamalatul Quran, orang-orang yang berkecimpung di Al-Quran, tapi tidak diterima, Ibu. Mereka juara-juara nasional bahkan internasional. Kemudian salah satu wakil imam besar Masjid Istiqlal waktu itu, masih ada wakil imam besarnya, menelpon saya, Bu. Nah, itu saya rasa semua isyarah, semua Allah yang menentukan, Allah takdir Allah. Beliau menelpon, beliau meminta untuk hadir ke Istiqlal untuk mengikuti tes. Tes menjadi petugas imam muadzin Masjid Istiqlal. Ketika saya hadir, disaksikan oleh beberapa petugas yang sudah senior, disaksikan oleh bagian masjid, imam besar dan lain sebagainya. Saya hanya membaca Al-Quran dan melantunkan azan. Kemudian besok itu ayat apa yang dilantunkan? Yang saya bacakan adalah ayat waktu itu surah Fussilat. Fussilat, Ibu. Surah Fussilat itu innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang artinya Allah itu berharap kita selalu istiqomah dalam jalannya Allah dan tidak ada ketakutan dan kesedihan karena Allah bersama kita. Intinya begitu. Tidak ada ketakutan dan kesedihan. Mas Kadar mengalami kesedihan yang luar biasa pada saat meninggalnya ayah, lalu anak, dan pernah kehilangan skripsi ya. Betul, Ibu. Saya ingat sekali. Tahu sekali ya. Kehilangan dari UIN untuk sarjana Arabnya ya. Betul, Ibu. Itu bagaimana ceritanya, kesedihannya tertumbuk-tumbuk ya. Betul. Kehilangan di airport kalau nggak salah ya. Betul, Ibu. Dengan tas. Hilang total dengan tas. Tas hilang. Luar biasa. Perasaannya saya bisa memaklumi betapa sedihnya saya, sehingga ayo kita lakukan manggung untuk, jadi jangan terhanyut terus kan kita. Jadi ada yang dikeluarkan, ada yang input nih kesedihan, tapi ada yang keluar kan. Betul. Jadi kalau Ibu sampaikan seperti itu, saya teringat prosesnya Isra Mi'rajnya Rasul, Bu ya. Iya. Ketika Rasul itu dirundung duka, Allah hibur dengan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi memang tas saya semua hilang. Ibu ingat, saya aja lupa, Bu. Ya, jadi luar biasa ya Mas. Dipanggil lalu lolos. Alhamdulillah. Subhanallah. Setelah kita tes 1 hari full baca Quran, azan, kemudian besok disampaikan oleh pihak Istiqlal, besok Ustadz akan tampil atau akan tugas di hari Sabtu. Nah, jadi tanpa ada lagi langsung tampil atau tugas. Itu usia berapa? Titik kita ketemu SMA kelas 1. Ini usia berapa ini? Kalau tidak salah, Bu, setelah kita tampil di Salihara, Ibu. Usia berapa itu? Saya lupa. 2000 berapa itu ya? 2008 ya? Di Salihara, Ibu. 2009 ya. Jadi usia berapa? Mungkin 19 begitulah kurang lebih. Usianya? Iya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih ya, Bu? Ya, dari GHJT itu. Itu. Kan soalnya masih di Darun Najah kan kalau nggak salah. Enggak, kalau sudah. Di Istiqlal itu sudah kuliah. Oh, kuliah, sudah kuliah. Kalau di Darun Najah itu kan memang masih proses belajar sama Ibu. Ya. Nah, jadi masih di Darun SMA. Najah. Iya, masih SMA. Tapi kalau yang di itu Istiqlal ya, UIN ya, UIN. Betul. Oh iya. Pas dari Istiqlal kan lanjut ke yang hilang, termasuk hilang skripsi. Betul Ibu. Luar biasa Mas. Kok akhirnya Tuhan hibur dengan
Dapat itu, lolos itu. Jadi kayak semacam air dengan api disiram gitu. Iya Bu, Yang alhamdulillah. tadinya pedih langsung Luar biasa Ibu. subhanallah. Tuhan itu ya, betapa yang banyak tadi akhirnya gagal. Iya, Sendiri lolos. sendiri lolos Bu, Sendiri alhamdulillah. Tahun 2009. Jadi memang Salihara kan, iya. Salihara. Alhamdulillah Ibu, berkat doa Ibu semuanya. Ya, tentunya Saya bahagianya luar biasa kalau mendengar orang bahagia itu. alhamdulillah. Dan kalau dia berduka, saya dukanya luar biasa. Ya Allah. Iya, kalau kayak suami meninggal, Iya. saya hari itu juga sudah langsung mengajar lagi, bayangkan itu. Tetap saja murid-murid nanya apa saya jawab. Walaupun dalam keadaan kata orang berduka saya sudah pasrah kan. Saya tetap mengajar sampai detik ini, beginilah modelnya. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi teringat juga waktu itu ketika anak diambil Bu ya. Diambil itu. Karena yang pertama saya anak pertama. Iya, lama pula Iya, nunggunya. lama nunggunya. Terus kemudian kami ini adalah kalau dapat cucu itu cucu pertama Bu, cucu pertama. Diharapkan sekali. Diharap sekali. Jadi kalau boleh cerita, saya hanya menangis ketika kesendirian Bu, dalam sendirian. Jangan di depan istri ya pokoknya. Nah, di depan istri saya selalu tegar. Saya selalu ketika termasuk ketika setelah lahir juga bukan. Setelah lahir itu kan nggak langsung menyusui Bu, sempat dimasukkan ke inkubator dulu. Iya, inkubator. Berapa lama? Seminggu Bu. Seminggu. Jadi kita setelah itu pulang, jadi anak ditinggal. Karena memang keadaannya lemah waktu itu Bu. Jadi saya Tapi tidak prematur. tidak. Jadi prosesnya kalau tidak salah waktu itu memang 9 bulan lebih Bu. Nah, jadi tidak mau keluar, tidak ada dorongan. Jadi kita ambil inisiatif untuk dioperasi. Bu. Nah itu yang membuat mungkin harus di inkubator. Dan istri selalu bertanya, Bang gimana anak sehat? Selalu saya sampaikan sehat. Nah ketika Allah ambil juga begitu. Itu masa-masa COVID Bu. Masa COVID itu 2021. 2022 Ibu. 2022 kalau tidak salah. Jadi Bu, itu memang luar biasa Bu. Jadi gini ya Bu, kalau saya boleh cerita, Allah berikan saya cobaan, Allah berikan juga saya kekuatan. Jadi Bu, posisinya anak itu Bu, dia sebenarnya sehat Ibu. Sehat ya. Sehat, cuma panas Bu. Jadi ikhtiar kita sebagai manusia, kita bawa ke rumah sakit. Kemudian kita hanya minta untuk diturunkan panasnya karena minum, makannya semuanya baik. Nah pada saat itu lagi Bu, saya harus tugas di Istiqlal. Saya harus tugas di Istiqlal. Kemudian saya berharap ketika dalam keadaan darurat ini saya meminta teman-teman untuk bisa menghandle tugas di Istiqlal. Tapi satu pun tidak ada yang bisa. Tidak ada yang, waduh. Jadi memang saya harus bolak-balik saya bilang. Saya harus bolak-balik. Setiap mau sholat saya balik ke Istiqlal. Setelah itu saya lihat anak ke rumah sakit yang keadaannya sudah kritis. Kemudian dapat informasi ketika asar itu katanya sudah diberikan obat dari bawah, tapi mungkin dosisnya tinggi. Sehingga anak saya yang tidak tadinya panas jadi step. Jadi saya dikirimkan foto, matanya sudah hilang hitamnya. Saya semakin terpuruk. Saya pokoknya aduh ya Allah. Saya sudah punya firasat sepertinya sudah tidak panjang. Sudah Allah berikan isyarat. Tapi saya harus kuat karena saya harus menemani jamaah di masjid. Sebagai khadimul ummah, pembantunya ummah. Jadi saya harus, di satu sisi saya sedang bersedih, tapi saya juga harus di depan umat, saya harus kuat. Setelah sholat asar saya kembali ke rumah sakit. Infonya anak sudah mulai turun, drop. Dan kalau ingin dirawat di kamar harus di waktu itu rapid istilahnya swab. Di swab Bu. Dengan harga 2 juta, tetapi hari itu tidak bisa karena hari libur. Intinya banyak sekali macam-macam. Sehingga saya bilang sama tim dokter di rumah sakit itu, kalau memang di rumah sakit ini tidak bisa ditangani, saya akan bawa ke rumah sakit lain yang tempat beliau lahir. Luar biasa ya. Dan dia minta kalau mau bawa ambulan harus di swab. Sedangkan tadi dia bilang tidak bisa di swab. Saya bilang nggak apa-apa Dok, saya bawa aja, cabut aja impusnya. Dalam keadaan dia mungkin
sudah mulai kritis begitu, saya akan gendong, Hmm. saya akan bawa ke rumah sakit lain. Sampai rumah sakit lain pun dia sudah tidak bisa diimpus tangan segala macam. Ya, sudah. Harus dari Ya, ketiak katanya, atau dari kaki. Saya bilang ya Allah, Bismillah. Kemudian dia harus masuk ke ruang apa ya, di atas ICU gitu, Bu, ya, yang ya, tidak boleh ditemani. ya. Artinya kalau bapak ibu mau anaknya ditinggal, bapak ibu pulang. Nanti kalau membaik kami kabari, kalau tidak kami kabari. Saya bilang saya tidak mau begitu. Ada nggak kamar atau tempat yang bisa menemani anak saya? Karena saya sudah punya firasat. Artinya kalau dia pergi, Hmm. salah satu dari kami harus menemani, saya Ya. bilang. Karena kondisinya COVID. Akhirnya Bu, singkat cerita, diberikan kamar. Alhamdulillah anak tidak ada penyakit COVID, tidak ada yang dikasih COVID, sehingga bisa menemani, tapi hanya salah satu. Artinya istri bisa menemani sampai beliau pergi. Saya hanya bisa melihat dari video ketika saya tugas. Saya bilang kalau memang pergi ikhlaskan. Saya bilang semuanya milik Allah. Jangan pernah merasa memiliki. Semuanya dititipi, saya bilang. Subhanallah, Mas. Di dalam aransemen kehidupan kan macam-macam ya kita cobaan ya. Betul, Ibu. Setiap nada irama kehidupan kita, ibarat kita gerakan bumi kan seperti ini. Mm-mm. Ya, Iya, kehidupan kita kan sangat gelombang amplitudo. gelombang. Nah, gelombangnya pasang surut amplitudonya kadang tinggi sekali, kadang-kadang bisa rendah kan, kadang-kadang sedang ya. Kadang-kadang stabil. Grafiknya ya, trennya itu tidak bisa kita prediksi kadang-kala. Iya, Ibu. Ya itu salah satu contohnya anak tadi, tidak bisa kita memprediksinya. Maka disitulah mungkin Mas Kadar tidak ada sama sekali lagi kehendak akhirnya ya. Betul. Akhirnya Mudah-mudahan. seperti ya sudahlah, hilanglah. Mudah-mudahan. Tidak ada, nol kehendak akhirnya ya. Mudah-mudahan. Karena berkehendak semakin lelah ya rasanya. Semakin berkehendak, semakin Allah uji, Bu. Nah itu. Saya berharap kehendak saya sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Itu yang saya tekankan. Itu doa klimaks Mas. Doa klimaks Mas Kadar. Jadi kalau kita berkehendak, lelah kita. Lelah, Ibu. Mendingan kita dicabut kehendaknya, kita lahir bukan kehendak kita. Betul sekali, Ibu. Kehendak Allah semuanya. Allah. Kita tidak ada kehendak sama sekali. Karena ayah ibu kita lah dengan karep Allah itu, iradat Allah yang kita cari. Wujud kidam bako sampai iradat Allah kan Mas ya. Iya. Nah kalau sudah pembicaraan ke sini, nada irama kehidupan kita ini kan ada melu, ada sedih, ada Iya. gembira, ada sedang, ada tidak bisa diucapkan lagi kadang-kala. Betul. Apakah bisa kita ucapkan sebelumnya waktu kita mengalami? Tidak. Tidak, Ibu. Kita mengalami sekian lama baru kita ucapkan. Nah, podcast aransemen kehidupan ini pun tiba-tiba hadir Mas Kadar, kan tidak mungkin menceritakan dalam waktu yang singkat. Iya. Ini kan sudah lama berjalan ya. Betul. Akhirnya kita berbagi. Tujuan kan manfaat intinya, hikmah. Mhm. Mungkin ada yang bisa mengambil hikmah dari pertemuan ini. Mudah-mudahan, Ibu. Harapan kita kan semuanya kan pembelajaran. Iya. Hikmah dan pembelajaran hidup ya. Mhm. Saya tuh tidak tahu saya mau jadi apa. Yang penting saya sudah melewati itu. Setiap malam itu saya ada kakak saya yang satu tempat tidur dengan saya, dia sebagai saksi yang masih hidup, yaitu Bu Zuhardina yang Iya. sama-sama grup Nasifah. Tuh menemani Ya. saya. Beliau selalu tahu keadaan saya dari kecil. Masya Allah. Setiap hari itu kalau sudah malam mau tidur, Mhm. saya itu seperti hilang. Mhm. Jadi ibu saya manggil kakak saya yang laki yang tua, Oh, Bapak iya. Amri. Oh iya. Ini adikmu Wati sudah hilang lagi, pingsan lagi gitu. Jadi gedor-gedor rumahnya untuk cepat-cepat lari, panggil petugas kesehatan, diukur tensi sampai 20 nanti gitu. Kak Jal ikhlasin, tensinya sudah 20. Sudah 20. Sudah mau turun habis. Sempat seperti itu. Iya, Bu. Masya Jadi kehidupannya dari usia 12 tahun sampai 20. sekarang 12 tahun sampai sekarang Sampai sekarang, 59. Iya. Kalau kita simpulkan sedikit hikmah yang tadi kita sampaikan, cobaan kehidupan ini kan baik dan buruk sebetulnya. Kan tidak hanya cobaan buruk kan, tapi cobaan baik kan. Tadi kenikmatan dan lain sebagainya kan cobaan sebetulnya. Iya, betul. Untuk Ibu, kita setuju saya. menempuh ujian kan. Setuju saya. Ujiannya tadi kan hasil. Betul. Kita naik kelas atau tidak, Betul, berbuah, betul. berbunga atau tidak. Betul. Nah, bagaimana menurut pandangan? Iya, Bu. Betul yang Ibu sampaikan tadi. Sangat setuju saya bahwa memang justru cobaan itu nikmat sebenarnya, Bu. Ya, Cobaan yang Allah berikan itu nikmat. Kadang-kadang berbuah.
kita kadang-kadang suka keliru Hmm. bahwa setiap cobaan itu adalah murkanya Allah. Nah, itu. Nah, seakan-akan Allah itu kejam. Ya, Kita selalu mengatakan, Allah kenapa menguji saya? ya, Allah kenapa memberikan kesulitan kepada saya? Kenapa Allah selalu memberikan saya cobaan? Padahal orang-orang yang diberikan cobaan, ya, menurut saya adalah orang-orang yang Allah sayangi. ya, Melihat kisah para nabi, Bu. ya, Iya, Bu ya. Beliau semuanya tidak luput daripada cobaan. ya, ya, Rasulullah dicoba, diuji. iya, Ketika beliau berdakwah, umat tidak menerima. Bahkan dilempar dengan batu, iya, dihina. iya, Bahkan malaikat sekalipun tidak ridha, tidak ikhlas ketika Rasulullah dihina, dilempar. Kalau Rasulullah meminta saja doa kepada Allah agar gunung-gunung itu dilemparkan kepada umat, pasti dikabul. Tapi Iya. dengan rasa syukur, tawadu, ikhlas, rendah hati dan sebagainya, Rasulullah SAW beliau sabar dalam berdakwah. iya, Nah, bagi saya cobaan ini ya bagi saya nikmat, Bu. Jangan sampai ketika kita diberikan cobaan hidup oleh Allah, memberikan celah bagi kita untuk suudzon kepada Nah, itu kan. berprasangka Nah, buruk. itu. Nah, itu. Bagaimana kita mengaplikasikan selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya, Karena Allah mengatakan bahwa aku seperti prasangka hamba. ya, betul. Kalau hambaku berprasangka buruk, maka segalanya akan Ya. buruk. Tapi kalau hambaku berprasangka baik, maka aku berikan segala kebaikan atas Ya. hidupnya. Di dalam cobaan kehidupan tadi ada cobaan yang baik dan yang buruk. Tidak hanya satu sisi. Betul. Positif, negatif. Iya. Itu listrik. Kan? Iya, Bu. Bagaimana orang menemukan listrik? Dia menyatukan antara kabel positif dan kabel negatif. Baru ada listriknya, ada energinya. Iya, Bu. Karena kalau kita hanya kabel positif, tidak akan ada listrik. Iya, Bu, benar. Nah, ini kan intinya di dalam Iya, ilmiahnya. iya. Kalau kita bawa ke ilmiah ya. Betul. Jadi kita tidak bawa ke ranah agama. Betul. Kita bawa ke ranah ilmiah. Ilmiahnya. Nah, secara ilmiah manusia itu selalu punya positif negatif. Negatif, betul. Nah, kalau kita satukan itu akan menjadi sebuah energi yang baik. Lampu ini karena ada energi positif negatif sehingga dia menyala. Iya, Masya Allah. Kan menyalanya karena kabelnya ini positif negatif. Betul, Bu, betul. Ini yang orang kadang-kala suka berprasangka tadi bahwa kabel itu hanya ingin yang positifnya saja. Oh, Kalau begitu nanti lampunya tidak nyala, listriknya tidak ada malah. justru karena ada positif dan negatif ini. Itulah sehingga jadinya seperti ini. Jadi membawa berkah hikmah pada keluarga. Paling utama kan anak istri, keluarga kita sendiri. Kemudian bermasyarakat. Nah, bagaimana pengabdian masyarakat di Istiqlal ini? Kira-kira positif negatifnya apakah tertanam dengan baik? Jadi ini kan perlu kita siarkan supaya jangan hanya mengambil positifnya saja dari manusia itu, tetapi negatif itu tiap hari, Mas. Betul, Bu. Tiap hari untuk kita hubungkan dengan positif itu. Iya. Kalau kita yang positif dia yang negatif, ada listrik. Kalau kita hanya positif dengan negatif kita pun ada listrik. Tapi tidak setiap saat, kadang-kala kita butuh yang lain untuk positifnya. Kita yang negatifnya, tapi orang tidak nerima negatif kita. Iya, Bu. Ini secara ilmiah ya. Jadi banyak sekali hal-hal itu kan. Bangsa ini kan butuh positif negatif supaya ada listrik. Balance. Ya, kan tidak mungkin semuanya yang baik-baik. Yang baik untuk memberi kepada yang tidak baik kan, yang buruk. Betul. Cobaan baik dan cobaan buruk. Dia bagi dia sedang hari ini jam ini dia cobaan baik, besok pagi dia cobaan buruk. Ya, bagaimana Iya. ceritanya kalau tidak nerima? Yang baik tidak mau memberi, yang tidak baik tidak mau meminta. Betul. Kan memang kita harus jujur kan kalau kita lagi tidak baik-baik saja. Dulu pernah Ibu sampaikan bahwa kita ini memang memberikan cahaya kepada orang Ya. ya kan? Ya, Mungkin itu ya yang disebut dengan ketika kita sudah terserap banyak energi Ya, kita, kita oleh orang, bagikan. kita bagikan. kalau lagi tidak kita minta. Kita minta, ya itu yang saya. Jadi kadang-kadang Artinya Bu, bergotong royong. ya, jadi saya merasakan Bu ketika kita turun ke umat lah kita bilang Bu ya, ke jamaah gitu. Iya. Kadang ada satu sisi kita masih oke Bu, gagah. Ya. Mungkin itu yang Ibu sampaikan dulu bahwa cahaya kita masih full. Besar. Nah, ada satu sisi mungkin sorenya kita sudah mulai drop.
Nah, itu yang mungkin ibu Ada yang lain mensupport. ada yang iya. Itulah namanya sinergi. Suami istri juga begitu. Iya, Bu. Kalau dia lagi tidak kuat, kita kuatkan kan. Tapi pada saat kita yang drop, dia menguatkan. Jadi saling menguatkan intinya. Positif negatif itu pasti ada. Betul, Bu. Pasti ada dalam diri manusia. Kalau tidak ada energi kita ngomong ini. Betul, Ibu. Nah, Betul. kalau saya tidak ada negatifnya, bagaimana saya ngomong ini? Tujuannya saya ngomong karena saya ingin membagikan listrik. Energi. Iya. Masya Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini manfaat ya Mas, tujuannya. yang harapan. Jadi kita menerima kelemahan kita ya Mas. Iya. Sakit-sakitan saya ini Mas. Iya. Terkenal pula Mas sudah Mas. Di lingkungan manapun, keluarga, masyarakat, dan sampai hari ini saya penyakitan. Saya disebut orang ringkih namanya. Saya tidak wah gitu, menampakkan lemah terus gitu loh. Masya Allah. Ya nggak pernah saya menampakkan kuat. Jadi sampai hari ini menampakkan lemah terus. Tapi yang kita lihat Ibu kuat terus. Nah itu nggak tahu saya. Kalau itu kan dari sisi Mas Kadar mungkin ya. Betul. Tapi saya melemah terus Ya. tiap hari. Kalau energinya sudah kayak minum ini kita minum nih Mas. Ya. Ini kan sudah segini. Lama-lama kan habis Mas. Iya. Kalau kita tidak bersinergi bagaimana pada saat kita tidak ada minuman itu? Siapa yang menuangkan minuman itu Mas? Kita tidak ada tenaga untuk menuangkannya. Siapa yang menuangkan? Yang terdekat kita kan Mas. Betul, Ibu. Kita akui kan keberadaan mereka Mas. Siapapun dia. Yang dekat kita siapapun dia. Yang kita syukuri. Makanya kita harus saling menguatkan. Selalu berupaya untuk menguatkan itu kan Mas. Bagaimana menurut Betul. Mas Kadar? Siapa yang di dekat Mas Kadar coba? Kalau di Istiqlal siapa yang paling dekat? Orang-orang terdekat Mas Kadar. Ya tentunya teman-teman lah. Ya. Teman-teman yang Kalau Mas petugas. Kadar sedang lemah, Betul. pasti nyari mereka kan Betul. Mas. Saya sangat bergantung lah sama teman-teman yang menguatkan kan. Iya. Dengan kondisi kita yang artinya kita merantau ya Bu ya. Iya, Kemudian jauh-jauh dari jauh-jauh, Aceh. ya dari Aceh. Kemudian saudara pun juga jauh segala macam. Jauh. Ya yang menguatkan ya memang teman-teman sendiri yang ada di Masjid Istiqlal Ibu. Iya, Beliau sahabat dan kerabat sahabat, kita. betul. Dan alhamdulillah karena sinergi tadi ya Ibu ya. Banyak teman-teman yang Allah berikan kemudahan untuk bisa membantu di saat-saat seperti ini Bu ya. iya. Seperti ini Bu. Saya sampaikan bahwa harusnya hari ini saya memang tugas di Masjid Istiqlal. Ya, Terus saya sampaikan ke teman yang memang satu sinergi lah, artinya luar biasa Allah berikan kebaikan hatinya. ya. Saya bilang, Ustadz mohon maaf saya kemungkinan insya Allah hari Kamis akan berangkat. Saya bilang. Kemudian sampai Sabtu karena yang diberikan jadwalnya ketika waktu saya tugas di masjid. Bisa nggak isi tugas saya di Masjid Istiqlal? Beliau bilang, selesaikan tugasmu. Selesaikan syiarmu. Wah, Selesaikan dakwahmu. Itu lebih penting. Perkara di masjid biar kita yang handle. Ya itu seperti ini ya. saya diberikan kemudahan Ibu. Ya. Sebab itu saya sempat komunikasi, alhamdulillah saya insya Allah berangkat Kamis dan saya ambil hari Sabtu. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu seperti itu. Alhamdulillah ya. Saya berharap memang segala perjalanan hidup saya ini yang tidak luput dari cobaan hidup ini atas dasar ridho dan kasih sayang Allah Ibu. Amin. Itu Bu. Saya berharap saya tidak punya kehendak melebihi kehendak Allah. Saya takut sekali sana. Itu klimaksnya kehidupan. Iya. Kita lahir bukan kehendak kita Mas. Kita ada bukan kehendak kita Mas. Iya Bu. Dapurnya Allah itu ya orang tua kita mengadakan kita kan. Iya Ibu. Memasaknya. Bukan kita memasak sendiri Mas. Betul Ibu. Kan kita ada karena ada yang Betul. mengadakan kita. Allah itulah kehendaknya sendiri kan gitu. Iya Ibu. Tapi itu lewat dapur orang tua kita. Tidak bisa kita pungkiri itu kan. Betul. Inilah podcast kita Aransemen Kehidupan ini supaya kita selalu kembali ke pangkuan ibu kita, ibu lalu ayah kan begitu. Iya, Karena dalam rahim itu kan ibu 9 bulan 10 hari. Ya, begitulah. Iya. Dalam Aransemen Kehidupan kan ada lagu yang Mas Kadar bawakan untuk mengingat SMA kelas 1. Ada yang namanya Carilah Allah. Ada videonya bahkan. Kemudian ada yang namanya kosongkan, mengevaluasi, tak berdaya, terkuak, disalihara, di GHJT. Banyak sekali. Saking banyaknya saya mungkin lupa ya satu-satu ya. Mungkin banyak karya Ibu. ya banyak kan yang Mas Kadar bawakan. Yang mana Mas hari ini untuk disumbangkan, didobelkan dengan suara dari kita podcast ini Mas.
Mas Sultan juga begitu, membawakan lagu Kekasih Allah versi yang dia ciptakan. Sultan itu dia Kekasih juga qori terbaik dunia Oh juga. iya, Dia betul, juga ada di Mas Sultan. takmir, ada di sana juga, di Masjid Riau. Iya, Iya. saya mengikuti Bu Iya. setiap Azan, juara azan juga. iya, dari YouTube saya ikuti kan, dari sosial media saya ikuti. Mas Ada Sultan. Mas Sultan, Mm-mm. ya ada Mas Henry juga Iya. sudah hadir ke sini. Iya, Saya sudah. berharap ya seperti obrolan kita kemarin Bu, mudah-mudahan ini wasilah supaya kita Kita bisa ketemu nanti. ya menyampaikan syiar kita lewat karya-karya Ibu. Ya. Saya minum ya, Mas? Silakan, Minum. Ibu. Silakan, Mas. Iya, Ibu. Baik. Bismillah. Kalau Pilih, Mas. lagu-lagu yang Ada paling masterpiece saya. Iya. Aslinya mungkin Mas Kadar belum mendengar. Oh, saya ada dengar lagu Ibu yang Iya. pakai akustik itu lebih Ya, ya itulah master. menyayat hati. Luar biasa. Itu asal usul membuatnya, lalu di aransemen Mas Alek Luhurlima. Iya. Bagaimana yang mau dibawakan yang asli Mas Kadarnya, lalu atau mau duet dengan saya yang di situ, yang lagu yang mana? Luar Apakah biasa. Pokoknya semuanya enak, Bu. yang Cuma yang mengevaluasi atau yang tapi karena kita dari terkuak, Mas? terkuak, iya. Bagus Ada sekali banyak- ya. Ini kan terkuak namanya. Kita namanya menguakkan seorang Kadara Sumadi Rasid yang sudah lama bertugas di Istiqlal. Iya. Ya memang lagu pertama saya kan memang Carilah Allah, Ibu. Carilah Allah ya. Tapi saya senang dengan lagu yang Melayu dari Ibu itu ya Kosongkan, Bu. Kosongkan. Kita mau yang aslinya, Master, supaya Yang mana? Master Boleh ya, ya. Karena Kosongkan itu dari Alex ya, Mas Alex. Nah, yang- sekarang Mas Kadar ikuti ini, yang Kosongkan ini, yang versi aslinya. versi asli ya. Supaya juga mengenal yang namanya Susilawati Susmono yang Baik. membuatnya. Selama ini belum pernah kan dengar Kosongkan asli? Kalau yang Carilah Allah, Ada punya Ada, saya. oke. Apa itu? Carilah Biar Allah, ya? iya, biar mengikuti. baik. Ya, Nanti- Carilah Allah nanti dibantu, versi Bu, dibantu Master ini. Mas Nugra. Ketukan ini, Iya. Insya Allah. Surga dunia bukan utama. Carilah Allah yang memiliki surga. Jika tak mampu, carilah guru untuk menuju jalan ke sana. Jalan terbentang di depan kita, namun terhijab karena dosa. Kalau berusaha sambil berdoa, upaya kita akan terbuka. Baitnya Allah harus dijaga, lalai memelihara, hilang fitrahnya, cahaya
melaju, jalan di tempat belum mendaki. Ego pribadi tak akan pergi tanpa mujahadah seorang pendaki. Baitnya Allah harus dijaga, lalai memelihara, hilang fitrahnya, cahaya meredup, tiada arah, kebingungan datang mengganggu ibadah. Waktu berjalan terus melaju, jalan di tempat belum mendaki. Ego pribadi tak akan pergi tanpa mujahadah seorang pendaki. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah Ibu masih bisa. Masya Allah berikan kekuatan Refleksi menyampaikan kekuatan kita karya-karya juga. lagu-lagu Ibu. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Baik Bu. Mas Kadar, setelah mendengarkan suara asli ya, Mas Kadar, dan dipadukan dengan masterpiece suara saya, Alhamdulillah. apa yang dapat disampaikan untuk closing dalam aransemen kehidupan dalam topik cobaan kehidupan Mas Kadar ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Tentunya yang ingin saya sampaikan kepada seluruh sahabat, ya, kita harus wajib untuk menanamkan positive thinking kepada Allah. ya, Jangan pernah memberikan celah dalam diri kita ya, atas segala cobaan yang Allah titipkan kepada kita untuk berprasangka buruk kepada Allah. ya, Yakinlah bahwa orang-orang yang Allah titipkan cobaan kehidupan Ya. itu termasuk orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang Allah masih sayangi. Ya. Karena banyak di antara kita terkadang tergiur dengan mewahnya dunia, ya, sehingga merasa Allah berikan nikmat, merasa Allah sayang sama kita. Terkadang kebalikannya. Orang-orang yang ibadahnya mungkin kurang atau jarang kepada Allah. Orang-orang yang mungkin pencariannya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah jauh, kurang, tapi Allah berikan dia kenikmatan. Hati-hati. Bisa jadi kadang-kadang itu Ibu istidraj. ya, Allah diamkan dia di dunia. ya, Allah berikan dia kemewahan, kemegahan. Tapi suatu saat yakinlah
bahwa inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Sebaiknya kita minta Allah berikan cobaan hidup Ya, di dunia ya, 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 agar nanti di akhirat ya, Allah betul berikan sekali. Ya. nikmat kepada kita. Terakhir, sebenarnya Bu, yang membuat hidup kita itu pilu, susah, bukan karena cobaan, Ya. tetapi bahasa rindu Allah yang tidak mampu engkau pahami. Nah, itu closingnya sangat luar biasa dan menjadi pembelajaran kita semua. Insya Allah. Jadi Buat pribadi pertemuan khususnya. yang singkat ini, apa yang bisa kita bagikan? Betul. Ada yang dalam diri kita yang tadi positif, Ya. dan juga ada kekurangan kita yang negatif. Ya. Mohon semuanya dimaklumi. Tidak ada yang Tidak ada. hanya positif saja, Betul. pasti ada negatifnya. Betul. Karena itulah energi. Ya, betul Ibu. Alhamdulillah Mas Energi positif Kadar. dan negatif. Ya, kalau tidak ada energi positif negatif, kita tidak ada. Tidak ada. Karena kita tidak bertenaga. Iya, Ibu. Tidak ada lagi suara ini. Mm-mm. Nyanyian tidak ada. Mm-mm. Karena sudah pingsan dan fana. Ya. Sudah tidak ada lagi jiwa itu. Sehingga Mas Kadar tidak lagi bersuara, mengaji maupun menyanyi. Melakukan nada dan irama, aransemen kehidupan. Inilah intinya aransemen kehidupan itu, karena kita bertenaga. Iya. Ada positif dan negatif. Jangan dihina. Yang negatif jangan disanjung yang positif. Iya. Cukup kita istiqomah kan Mas. Betul. Ya, Istiqomah alhamdulillah ya, seperti Mas. ya. Ada Closingnya pesan ya. pesan saya sedikit Ibu ya. Ya, silakan, Buat silakan. sahabat teman-teman Ya, semuanya Ibu monggo. yang menyaksikan Ya. channel ini, menyaksikan Kadangkala sulit ketemu ya Mas. Iya. Ya. Yang saya minta kepada seluruhnya sahabat, doakan beliau. Ya. Semoga Amin. Allah kuatkan selalu. Amin. Beliau yang membimbing saya sehingga bisa mampu berthariqah. Ya. Selama ini kita terkadang memiliki atau diberikan izin Allah untuk memahami ilmu syariat yang Allah inginkan, tariqah, hakikat hingga ma'rifat. Mudah-mudahan beliau salah satu wasilah kita untuk menuju ma'rifatullah. Amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah podcast aransemen kehidupan ini closingnya menyentuh Baik. kita semuanya. Ya, Mas Kadar, terima kasih. Alhamdulillah Ibu. Ya, Terima kasih banyak. salah Ibu sudah. satu syukur saya kepada ayah ibu Mas Kadar yang menghadirkan. Insya Allah Ibu. Ya, Ibu salam. Ibu juga nanya tadi kan. Ya, Kapan ya. ke Ibu? Ya, Ya. Insya Allah pagi ini. ya, salam buat beliau. Insya Allah Ibu. Ya, terima kasih ya. Saling mendoakan Bu. Ya. Mudah-mudahan almarhum Bapak juga Allah berikan tempat yang terbaik. Amin, amin, Ya. amin, amin, amin. Ya, ya. Siap. Ya. Mari Ibu. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan